Oke, nah tampil ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum bisa masuk atau mungkin ada yang sudah masuk tapi tidak bisa mendengarkan secara maksimal karena kemarin sedang bertugas ya, abdi negara. Beberapa mungkin ada yang ikut menjadi KPPS, tidak masalah Mas Mbak. Yang penting mungkin nanti bisa ikut presensi dan nanti kalau sempat dan mungkin kalau bisa atau sambil apa ya maksimal ya untuk mengerjakan ya silakan diisi pretestnya. Tapi kalau misal belum maksimal silakan di save dulu linknya nanti bisa dikerjakan selanjutnya. Nggak masalah. Yang penting presensi dulu untuk hari pertama. Saya tidak mempermasalahkan itu karena itu juga sebagai apa bantuan untuk negara ya. Oke, untuk yang pertama untuk RPKPS ya rencana program dan kegiatan pembelajaran semester untuk untuk web ya untuk 2024 kurang lebih masih sama, tidak ada hal yang berubah dengan tahun lalu. Jadi masih saya tampilkan dengan RPKPS 2023 ya. Kemudian untuk tim pengampunya untuk kelas ini saya dengan Pak Udin, M, Pak Koirudin MCA ya. Ini beliau juga hadir di sini. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi Pak Dinar. Oke. Nanti beliau juga eh, akan memberi materi ya untuk di semester ini. Jadi share ini ya beberapa pertemuan. Jadi dengan saya 7 pertemuan, beliau 7 pertemuan gitu. Cuman untuk pertemuan awal eh, kemarin saya menginformasikan Pak Udin apa-apa Pak saya coba bantu untuk menambahkan. Tapi nek eh, habis ini mungkin Pak Udin, kalau misal nanti jenengan mau menyampaikan dan lain-lain, monggo Pak, saya berikan ke jenengan. Sama tadi saya cek di si master ternyata sudah masuk ke jenengan ya. Saya kira di awal ada ke ke saya. Ternyata di si master ternyata ada ininya jenengan. Jadi nanti mungkin minta tolong untuk presensi Pak gitu. Tapi Iya izin Pak. Saya izin menjelaskan ininya terlebih dahulu ya Pak, Iya Pak. Monggo Pak. karena mungkin untuk pertemuan pertama nggak terlalu banyak, biar nanti dibahas di pertemuan selanjutnya, hanya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan saja. Oke, saya lanjutkan Pak Udin. Kemudian untuk praktikum seperti biasa Mas Mbak, saya ditemani 2 asisten ya. Ini ada Mbak Marwah dan Mas Gifari. Ya. Nah, Gifarinya bukan Gifari Nafan ya. Gifarinya Gifari Rai. Gifari Raya Amar Kahfi. Nah, ini keduanya angkatan 2022. Ya, ini asisten sepertinya asisten kemarin yang terpilih ya untuk menjadi asisten di mata kuliah web. Nanti silakan dimaksimalkan Mas Mbak angkatan baru, maba ya angkatan 2023. Jika ada yang mungkin kesusahan atau mungkin ada yang bingung, silakan tanya ke Mas Gifari atau Mbak Marwah atau Mbak Ruwah ya.
Oke, selanjutnya mungkin atau mungkin Mas Gifari dan Mbak Marwah mau kenalan dulu, udah pada kenal. Mas Mbak yang lain udah pada kenal Mas Gifari dan Mbak Marwah? Ya, mungkin Belum, beberapa Mbak. Pak. Sudah. Oh iya, Mas Gifari kan waktu itu ini Ya, jadi asisten ya. Mas Gifari waktu itu sudah pernah jadi asisten untuk di bagian pemrograman komputer. Kalau Mbak Ruah itu semester lalu belum kesempatan karena sedang bergulat dengan perkuliahan dan aktivitas lainnya, belum sempat jadi asisten. Semester ini baru bisa menjadi asisten. Oke, ya udah mungkin kita lanjut ke bagian sini ya. Oke, Mas Mbak, untuk eh, pertemuan pertama ini untuk RPKPS ya, untuk bagian pemrograman web, ya ini mata kuliah pemrograman web, yaitu pemrograman web ya. Jadi nanti eh, rekan-rekan akan mempelajari bagaimana sih cara melakukan pemrograman web, bagaimana sih cara membuat website, bagaimana sih menyusun sebuah konten website ya untuk level yang sederhana atau mungkin untuk pemula ya untuk awal karena di TRPL ini webnya dulu ada tiga, sekarang tinggal dua ya, satunya lagi mungkin nanti ketika rekan-rekan MPKM bisa diambil, diakuin di MPKM. Kalau tidak, ya nanti bisa diambil di pertemuan offline ya, atau luring. Jadi yang pertama nanti kalian akan belajar HTML, CSS, JavaScript, PHP ya, prosedural yang pasti dasar ya. Yang intinya kalian membangun sebuah website dari beberapa elemen tersebut. Nah, kemudian nanti di tingkat selanjutnya semester depan itu kalian akan mengambil eh, pemrograman web lanjut ya atau pemrograman web 2. Itu nanti menggunakan PHP ya. Nah, untuk di sini untuk apa yang kalian lihat seperti yang sudah kalian dapatkan mungkin di pemrograman basis data seperti yang saya isi 2 hari yang lalu atau mungkin beberapa mata kuliah lain ya di RPKPS pasti muncul CPL. Nah, CPL ini sudah terpetakan di kurikulum ya, nanti mungkin rekan-rekan juga bisa lihat. Jadi saya tidak akan membahas terlalu detail mengenai CPL. Kemudian ada CPMK. CPMK yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk yang pertama, nanti mahasiswa kalian semua bisa menjelaskan konsep, cara kerja, dan desain sebuah web. Yang kedua, nanti rekan-rekan diminta eh, setelah mempelajari mata kuliah ini atau beberapa pertemuan, kalian wajib dapat atau mampu menjelaskan dan membuat sebuah web statis menggunakan HTML yang sesuai dengan memanfaatkan berbagai elemen dasar ya. Kemudian selanjutnya nanti ada mempelajari CSS dengan ada study case tertentu. Kemudian yang keempat ada diminta untuk membuat web interaktif. Jadi kalian nanti akan mampu menghasilkan web yang interaktif ya ketika sudah belajar mata kuliah ini. Kemudian yang terakhir ya nanti kalian eh, capaiannya kalian dapat menjelaskan dan mampu menghasilkan web sederhana menggunakan PHP yang mana di dalamnya terdapat data dari database ya. Jadi nanti dari database tampilkan
ke dalam sebuah website ya nanti, dan beberapa pengaturan nanti ya tetap ada HTML, CSS, dan nanti ada dengan PHP. Hanya saja tidak menggunakan framework ya. Frameworknya di sini framework PHP maksud saya. Masih menggunakan PHP yang prosedural. Kemudian kalau misal Pak, saya bisa yang lebih bagus Pak, lebih advance pakai tulang atau mungkin lain-lain, ditahan dulu ya. Nanti ada waktunya untuk bersinar kalian ya. Untuk di perkuliahan ini kalau menggunakan PHP ya udah diikuti saja menggunakan PHP. Kalau kalian punya kemampuan lain, sampaikan ke pengajarnya saja. Siapa tahu bisa berkontribusi di luar ya, ikut proyek atau mungkin berkontribusi di perlombaan dan lain-lain gitu ya. Jadi mohon tetap mengikuti standar yang ada. Kalau memang ini PHP dan aturannya masih prosedural, ya udah ikutin aja. Membuat sesuatunya ya menggunakan sesuai aturan yang ada di modul nanti. Ya, Pak ini terlalu kuno, ini kelamaan, ini. Ya udah emang tujuan di awalnya memang untuk belajar dasar. Kalau kemampuan kalian sudah jauh, ya udah tolong dihargai teman-teman kalian yang masih belajar. Kalian silakan ikutin alur mainnya untuk mata kuliah ini. Kalau misal kalian pengen berkontribusi lebih, tadi saya sampaikan bisa ikut ke proyek atau mungkin ke bagian lain ya yang bisa membuat kalian merasa puas ya. Jadi jangan ditumpahkan di mata kuliah web misal. Karena mengingat mungkin barangkali ada yang akan seperti itu di mata kuliah ini karena berkaca di beberapa tahun yang lalu ada yang seperti itu. Semoga untuk angkatan ini tidak ada masalah ya. Oke, kemudian berkaitan dengan CPMK, nanti pertemuannya itu akan ada 16, yang di pertengahan itu ada UTS, seperti biasa, di akhir ada UAS. Nah, kemudian materi-materinya seperti ini, nanti akan belajar konsep dasar web, nanti ada belajar HTML, ya nanti di dalamnya ada HTML itu ada apa saja, itu ada frame, tabel, form, gambar, nanti ada CSS, ya, Flexbox, kemudian ada frameworknya, Bootstrap, dan nanti akan belajar desain web, JavaScript. Nah, nanti di 3 pertemuan akhir nah, ada instalasi SAM, PHP, database, ya, dan mungkin nanti persiapan untuk UAS, yaitu project akhir, ya. Nah, ini rincian pertemuannya. Harusnya ini urut, Mas, Mbak. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi nanti urut di sini. Nah, kemudian metode pembelajarannya ini project based learning ya. Jadi nanti berdasarkan project sebenarnya saya minta untuk apa yang kalian pelajari bisa dituangkan ke dalam project akhir kalian nanti ya. Jadi saya harap dimulai dari sekarang rekan-rekan sudah memikirkan apa yang akan kalian buat nanti di akhir ya. Misal contohnya kalian bisa membuat CV, misal contoh ya paling sederhana CV. Kemudian kalau misal kalian kepikiran pecinta bola mania lah, kalian bisa membuat website profil bola kalian misal, atau mungkin kalian suka nonton bisa bikin sebuah tampilan terkait dengan movie kayak Netflix lah atau apa yang sederhana-sederhana aja seperti itu. Jadi nanti ketika kalian belajar misal di awal, oke belajar HTML, oh HTML itu seperti ini konsepnya, oh ada frame, ada tabel, nanti cara menerapkannya untuk proyek kalian di akhir itu akan seperti apa ya gitu. Jadi nanti bisa dipersiapkan dengan baik ya. Kalau misalnya sudah bisa membuat tabel, oke, tabelnya diikutin di modul membuatnya seperti apa. Kemudian nanti dikemas, diubah menjadi sebuah
stabil untuk proyek akhir kalian gitu ya. Jadi nanti dipindah ke dalam proyek akhir kalian mau seperti apa, diubah tabel-tabelnya. Nah, gitu. Jadi nanti di akhir kalian tidak kewalahan ya dalam membuat sebuah proyek akhir, tidak dikerjakan hamin berapa hari lah untuk pengumpulan UAS gitu. Oke, pengalaman belajar mahasiswa mungkin bisa kalian baca sendiri nanti. Kurang lebih nanti bisa eh, belajar mengenai pemrograman web dari berbagai sumber dan dipraktekkan ke dalam praktikum. Kemudian akses media pembelajaran nanti menggunakan Elok ya, Mas Mbak. Nah, untuk Eloknya mungkin belum saya selesaikan. Nanti akan saya kirimkan ke kalian karena eh, harapan saya adalah Eloknya biar menjadi dinamis. Jadi setiap ada kelas baru nanti biar masuk di satu elok saja. Karena kalau kemarin-kemarin masih bikin kelas baru berkali-kali nggak bisa di copy karena nggak ada fitur. Jadi biar nanti ke depannya akan lebih mudah ya bagi untuk pengajar dan mungkin nanti asisten untuk melakukan tracking. Tidak perlu banyak. Kalau kemarin-kemarin ada banyak Mas Mbak. Jadi mau kami ubah biar lebih rapi lagi gitu ya. Jadi untuk em, Elok menyusul ya Mas Mbak nanti segera diinfokan. Nah kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti ada informasi mengenai persentase nilai akhir, kemudian kontrak perkuliahan dan mungkin nanti ada berbagai topik setiap pertemuannya. Modul, nilai pretest, kemudian nanti contoh laporan, modul, laporan, dan lain-lain. Tuh. Kemudian untuk prosentasenya, ini kebetulan tertulisnya luring 100%, tapi masih ada kemungkinan daring seperti sekarang, karena mungkin kemarin diinfokan ada kebijakan di UGM 1 minggu ini untuk daring terlebih dahulu, karena beberapa mahasiswa pasti sedang pulang kampung ya untuk melakukan eh, mengikuti pemilu. Nah, nanti di kemudian hari bisa saja pas jatahnya Pak Udin nanti bisa daring juga dan pas nanti dengan saya bisa saja daring juga atau mungkin semisal saya tidak bisa daring atau mungkin Pak Udin bisa daring ya nanti bisa digantikan oleh asisten tapi bisa saja secara luring biar lebih enak ya seperti itu. Tapi kalau misal tidak ada kendala harusnya luring bisa dijalankan dengan baik di laboratorium RPL ya. Kemudian tempatnya web itu saya lupa di RPL berapa nanti silakan dicek di Simaster ya. Harusnya sudah tertera saya lupa. Untuk web itu di lab berapa. Oke, kemudian untuk penilaiannya, Mas Mbak, ini tugasnya 30%, kemudian UTS 20, UASnya 40 untuk proyek akhir ya. Kemudian kuisnya 10%. Nah, kuis ini biasanya diambil seperti keaktifan ya, Mas Mbak. Jadi nanti ada keaktifan pada saat perkuliahan ya. Kemudian untuk UTS itu juga nanti selenggarakan setelah 7 pertemuan, kemudian UAS di pertemuan akhir. Ya, tugas di sini tugasnya nanti berupa laporan praktikum atau mungkin jika tidak ada laporan praktikum bisa diganti dengan tugas. Nah, tugasnya disesuaikan nanti oleh Pak Udin atau mungkin saya. Jadi kalau misal ada pertemuan, oh saya rasa nggak perlu laporan praktikum, kalian diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaan di elok misalnya, ya udah bisa saja.
Oh, kalian diminta untuk mengumpulkan bukti atau mengumpulkan apa itu. Nanti bisa dikonversi sebagai tugas gitu. Jadi intinya karena ini praktikum, karena kalian juga sudah pernah melakukan praktikum juga, kurang lebih ada laporan praktikum ya. Jadi nanti bisa dicek atau ditanyakan ke asisten, semisal oh ini laporan praktikum dibuat atau tidak, apakah hanya tugas saja yang dikumpulkan gitu. Nanti bisa dicek di elok gitu dan juga bisa ditanyakan ke asisten. Kemudian untuk pembobotannya ini sudah ada, nanti bisa dicek kembali CPMK 1, CPMK 4 eh, dan sampai dengan CPMK 5 berapa pembobotannya untuk tugas CPMK 1 sampai dengan CPMK 4 saja. CPMK 5-nya ini tidak ada, kemudian yang lain juga sama UTS karena hanya mencakup CPMK 2 saja, jadi untuk UTS nilainya seperti ini. Ya ini hanya untuk kebutuhan di tempat kami ya untuk di dosen, jadi ada pembagiannya, rinciannya seperti itu. Kemudian untuk daftar referensi kurang lebih seperti ini ya Mas Mbak, nanti bisa dicek. Kemudian kalau misal referensinya mau ini Pak, YouTube dari universitas lain, dari YouTuber lain boleh nggak? Boleh, silakan dimaksimalkan sebaik mungkin. Referensinya teman saya Pak, kakak saya boleh nggak? Boleh ya, silakan digunakan. Jadi nanti bisa di sharing dengan teman-temannya ya yang lain. Kemudian untuk selanjutnya, hmm, nah untuk UTS nanti em, nanti kemungkinan yang akan bukan bukan kemungkinan ya, memang nanti untuk UTS yang akan memproses yaitu Pak Udin ya. Untuk UTS-nya nanti seperti apa, nanti beliau yang akan menyampaikan atau membuat nanti di pertengahan semester akan disepakati seperti apa. Cuman harapan saya dan mungkin rekan-rekan juga bisa mempersiapkan untuk UTS tidak akan banyak teori ya. Sekalipun itu ada teori, semisal ada pertanyaan tentang teori, itu ya mungkin hanya sedikit gitu. Lebihnya yaitu kalian melakukan pemahaman tentang coding, yaitu bisa coding bug fixing ya, memperbaiki kode, atau mungkin kalian diminta membuat sebuah kode baru gitu, misal untuk membuat sesuatu tampilan gitu, itu juga bisa. Kemudian untuk UASnya kalian diminta untuk membuat suatu project utuh ya, tapi tidak dengan skala yang besar, kecil lah ya tadi. Tapi besar kecilnya kalian bisa eh, buat sesuai selera kalian. Temanya pun tidak ada, dibebaskan. Jadi kalian bisa buat ya. Kemudian aturannya ya hanya nanti berupa misal di dalamnya ada contoh, kalau ini waktu itu penjelasannya di Google Form kayaknya. Jadi kalian misal diminta di dalamnya terdapat form, misal form, ada tabel, ada image misal atau apa itu, nanti ada yang harus terpenuhi dalam proyek itu. Tuh, jadi mungkin kalian kategorinya tinggal disesuaikan. Kemudian untuk tema dan isinya kalian dibebaskan. Itu yang terpenting memuat beberapa poin yang harus dipenuhi gitu. Kemudian pengerjaannya tidak berkelompok ya Mas Mbak, tapi individu. Jadi kalian bisa mengerjakan itu secara individu. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya sebelum saya berikan link untuk pretest, ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak ya, Mas Mbak, untuk kontrak perkuliahan praktikum web sudah jelas atau belum ya?
Insya Allah, Pak. Insya Allah. Jelas ya. Oke, ini karena terlalu mungkin terlalu mungkin kalau biasanya kalau pagi itu kan saya biasa menyelenggarakannya jam setengah 8 apa jam 8 ya. Ya beberapa ya kadang. Jadi kalau misal nanti yang pagi ini mungkin tadi yang saya sempat singgung masih ngantuk karena semalam sudah bertugas jadi KPPS. Mohon diperhatikan sebentar ya. Tidak akan lama sih harusnya untuk pertemuan kali ini. Oke, kalau tidak ada, mungkin em, selanjutnya silahkan bisa mengerjakan pretest, Mas Mbak. Ya, ini saya coba kirimkan linknya ke Zoom, tapi mohon perhatian, tidak usah googling ya, cari jawaban. Jawab aja seadanya, nilainya kecil nggak masalah. Jadi menunjukkan bahwa memang kalian baru seperti itu kemampuannya. Tapi kalau misal udah sampai 100 ya udah alhamdulillah gitu. Nggak dimasukin nilai, jadi apa adanya aja. Ya silakan dikerjakan. Pak, saya belum absen ya, emang belum absen. Saya kan belum menyampaikan absen ya, Mas Mbak. Oke, monggo sekalian dikerjakan. Eh, mungkin harusnya 10 menit selesai ya, Mas Mbak. Saya kasih waktu 10 menit sama ini untuk presensi. Jangan di-scan dulu. Eh, Pak Udin, nyuwun sewu, boleh minta bantuan untuk scan, nah, untuk presensi Sebentar, Pak. Tadi, oke, di si master. Ada tidak nih, Pak? Nah, masuk Pak ya. Oh ya udah. Udah masuk. Silakan Mas Mbak yang lain bisa sambil presensi. Kemudian link yang saya kirimkan di Zoom bisa dikerjakan untuk pretestnya ya. Monggo. Oh, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan.
Mohon maaf Pak, saya belum absen. Oke, sudah presensi semua ya. Kemudian yang submit baru 17, berarti kurang 7 lagi. Oke, waktunya sudah habis, Mas Mbak. Silakan yang belum mengisi bisa mengisi ya. Nah, yang belum atau mungkin tadi sedang di bandara atau sedang persiapan mau flight ya, eh, mungkin kalau misal belum bisa ngisi nanti bisa dilanjutkan ya, tidak masalah. Oke. Em, Mungkin untuk pertemuan pertama ya, cukup untuk kontrak perkuliahan sama pengerjaan pretest ya, Mas Mbak. Kemudian nanti untuk link dan enrollment key-nya nanti bisa dicek di WA Group ya. Nanti saya coba share di WA Group. Kemudian saya masih belum hafal ketua kelasnya. Ketua kelasnya di sini Mas siapa ya? Saya lupa. Saya Pak Muhammad Dwi Afrizal. Oh ya, Mas Afriza. Panggilannya siapa Riza? Iya, Afrizal Pak. Riza. Mas nanti mohon bantuannya ini Mas. Kalau saya lihat tadi di WA Group mungkin ada yang keliru masuk ya di grup ya. Jadi mohon nanti dibantu ya biar nanti tiap tiap grup itu ya biar sesuai aja, jangan ada mahasiswa yang iseng masuk ke ini ya, masuk ke grup kelas lain ya. Mohon bantuannya itu karena takutnya ya tadi ada enrollment key dan lain-lain malah nanti dikiranya sama. Nah, kalau misal sama, kemudian nanti dosen atau asistennya salah lihat, ya nanti malah bermasalah gitu.
Itu ya Mas, minta tolong untuk memastikan hal itu. Baik, Pak. Siap. Ini sedang saya teliti lagi juga, Pak. Baik. Oke, sip Mas, thank you. Oke, Mas Boy yang lain ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kelas ini saya akhiri? Kebetulan saya ada kegiatan jam 8:30, jadi memang tidak saya selenggarakan mundur pas jam 7:15 saja, biar langsung. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Sementara aman, Pak. Oke, sip. Harusnya cukup ya, karena waktu itu di basis data atau mungkin di pertemuan lain mungkin karena sudah banyak memahami mengenai kontrak perkuliahan ya. Untuk hari ini saya rasa tidak ada eh, yang harus kalian lakukan banyak ya, lakukan banyak ya. Kalau di basis data kan ada instalasi bla bla bla. Kalau ini aman lah untuk kontrak perkuliahan masih aman. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Eh, dan terima kasih juga Pak Udin, kemudian dua asisten. Nanti bisa Mas Mbak asisten nanti bisa lebih maksimal nanti pas di pertemuan offline ya, nanti dengan Pak Udin. Pak Udin nyuwun sewu nanti minggu depan eh, nanti janjian dengan jenengan mawon untuk jam masuk dan lain-lainnya sih Pak. Nanti mungkin Mas Afrisa nanti bisa koordinasi dengan Pak Udin ya untuk jam masuk dan mungkin nanti lain-lainnya dengan beliau langsung gitu. Nggih, terus niku mawon nggih. Sedaya matur nuwun untuk kehadirannya. Selamat pagi, saya akhiri. eh, Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pasti, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Mari saya akhiri nggih meet-nya.